dari pemilik bakso Selera Bintan ini. Awal mulanya warung Selera Bintan ini jualan di rumah. Untuk modalnya sih belum besar sih ya, cuman untuk baksonya aja. Bakso, belum ada mie ayam, belum ada menu lainnya. Lalu beranikan diri untuk jualan di depan Masjid Raya dulu, di depan situ tuh. Nah, setelah itu dipindah di sana, pindah ke sini. Akhirnya pindah juga ke sini. Nah, ini akhirnya usahanya menjadi lumayan agak besar sih, untuk menunya juga banyak. Dapat pindah ke sini itu karena ada Satpol PP sih, untuk dikasih tetap gitu jualan di sini. Nah, jadi sampai sekarang lah, alhamdulillah udah berkembang jadi ada namanya. Warungnya menjadi namanya Selera Bintan. Nah, kalau untuk iuran di sini itu kami nggak menyewa, cuman untuk uang lampu itu satu malamnya 10.000. Untuk uang keamanannya di sini 7.000. Jadi satu hari itu 17.000. Kalau misalnya nggak jualan gitu nggak dikenakan iuran. Jadi kalau pas jualan aja baru dikenakan iuran. Selera Bintan ini dari tahun 2010 dan alhamdulillah masih berjalan sampai tahun sekarang 2021. Nah, untuk jam bukanya itu dari jam 10 hari-hari biasa sampai tutupnya itu jam 1 malam. Dan kalau misalnya di hari weekend seperti Sabtu, Minggu itu kami lebih seringnya sih nggak pernah tutup. Nah, untuk lokasinya itu di Gerai Sakura, tepatnya lagi di kolam Taman Kota Kijangnya itu banyak banget. Di sini ada bakso, kuah, bakso goreng, mie ayam, ayam penyet, soto ayam, soto babat, dan varian minumnya juga banyak sih. Ada air asam, teh obeng, pop es. Yang untuk yang panas-panas juga ada seperti kopi, teh, cappuccino panas, banyak sih. Nah, di Selera Bintan ini terdapat menu yang bisa dikatakan favorit ya. Di sini kami ada jualan bakso ikan, yang memang menunya ikan sih ya. Ada juga mie ayam. Di sini tuh macam-macam sih, ada yang bakso urat. Kami bakso uratnya itu bukan dari ayam. Terus ada macam-macamnya lagi seperti bakso ceker, bakso cilo, bakso tahu. Di sini yang paling terbesar itu bakso telur. Bakso telurnya itu biasanya baksonya dari telur ayam. Lalu yang kedua itu bakso urat. Nah, bakso urat ini yang terfavorit banget di sini. Di mana-mana kan bakso urat itu kita terkenal itu kan dari daging. Kalau di sini tuh dari ayam. Nah, dari ayamnya itu kami buatnya itu dari pedal ayam. Bakso yang kami jual ini memang kami buat sendiri sih ya, racik sendiri. Cuman kalau gilingnya itu kami giling ke sembat. Untuk kepenggilingannya itu per kilo sih biasanya untuk biayanya. Cuman kalau untuk bumbu-bumbunya memang kami tetap sendiri. Kami tetap mengutamakan cita rasanya memang dari keluarga kami sih. Jadi nggak mau langsung beli gitu, langsung tinggal buat gitu, enggak. Untuk pembuatan bakso urat itu nggak susah sih ya. Awalnya itu pedalnya itu dipotong panjang-panjang gitu, tipis-tipis tapi panjang gitu. Sebelum jadikan bakso itu ditabur penyedap rasa supaya tuh ada rasa-rasanya agak asin gitu sih. Setelah itu sebelum dijadikan bakso, nah dijerang air. Kata orang sih panaskan air dulu supaya mendidih. Itu ditambahkan jeladren bakso. Kalau kan ukuran urat ini kan agak sedang nih, jadi dia nggak perlu pakai cetakan, dia tinggal kayak seperti dicomot-comot gitu aja sih, sesuai ukuran yang kita mau aja gitu. Setelah airnya mendidih, dimasukin ke airnya dan kita tunggu aja deh dia masak, lakukan berulang-ulang seperti yang pertama.
Bedanya kalau untuk masak dan tidak masak itu gampang banget. Waktu dia belum masak itu baksonya tenggelam. Setelah baksonya masak, nimbul deh. Jadi tinggal disaring, ditungguin dinginnya, bisa deh dimakan. Nah, untuk pembuatan baksonya sih kami memang sendiri buatnya, tanpa ada tangan siapa-siapa sih ya. Memang kalau nggak mama ya papa saya sih. Bakso-bakso yang lainnya juga sama sih ya, cuman kalau bakso cilok itu kan ukurannya lebih kecil nih, jadi dia pakai cetakan sendok. Nah, cetakan sendoknya itu sesuai ukuran juga, dia mau sebesar apa, sebesar goli biasanya sih, ukuran goli gitu untuk ciloknya di bakso Selera Bintan kami. Untuk bakso telurnya, nah untuk bakso telurnya ini, dia ini telurnya direbus dulu, lalu dikupasi. Udah dikupasi itu untuk pencetakannya itu kami nggak menggunakan alat, kami hanya menggunakan tangan gitu. Asal mula nama Selera Bintan ini memang karena tinggal di Bintan sih ya. Memang rata-rata juga di Bintan ini favoritnya itu bakso kuah biasanya sih ya. Untuk yang seger-seger kan bakso itu memang dominan banget untuk dari yang terkecil, anak-anak, remaja, dewasa, hingga yang tua-tua memang suka banget sih bakso. Jadi itulah dinamakan Selera Bintan. Untuk pendapatan di Selera Bintan ini sih itu tergantung dari yang pertama itu cuaca ya. Kalau misalnya yang seperti cuaca hujan gitu tuh itu sangat mendukung banget, karena pengen banget ya yang makan yang hangat-hangat, itu agak lumayan sih untuk pendapatannya. Selain itu kalau untuk di hari weekend untuk cuaca itu ya bagusnya yang terang karena rame banget, tapi kalau hujan gitu dia memang kurang sih untuk yang pendatang-pendatang dari Pinang. Biasanya sih orang-orang Pinang yang sering makan di sini untuk rombongan-rombongan gitu. Nah, untuk omsetnya itu per hari kurang lebih kotornya itu 500.000 ya. Dan untuk masa pandemi ini itu berpengaruh banget dengan penghasilan di Selera Bintan ini. Kalau dulu sih ya untuk weekend itu bisa kurang lebih hampir 1 jutaan gitu satu hari. Tapi karena untuk pandemi ini ya kurang lebih bisa 700, 600. Selain itu kan untuk di warung Selera Bintan ini menggunakan karyawan, satu karyawan itu gajinya satu hari 50.000. Untuk per bulannya itu 1.500.000. Awal mula jualan di rumah sih omsetnya masih ya dikatakan untuk pemula ya. Untuk pemula tuh belum dikatakan, ya alhamdulillah sih ya, alhamdulillah juga. Cuman nggak, kalau dibandingkan dengan yang warung sekarang ya lebih alhamdulillah. Bisa untuk ditabung, bisa untuk yang lain-lainnya juga. Jadi semua diharapin dari warung ini. Tapi itu sebelum pandemi ya. Setelah pandemi dan sebelum pandemi itu untuk pendukungnya juga di sini air mancurnya yang menyala. Untuk orang-orang kan ramai banget sih ya, ramai banget dari Pinang, dari kalangan mana aja deh pokoknya datang ke sini. Nah di sini nih memang tempat lokasinya tuh strategis banget, karena apa ya, jajan-jajan pun pada ke atas semua, jadi tuh yang benar-benar bisa diharapin banget itu pendapatannya. Tapi untuk yang sekarang itu air mancur udah nggak nyala, udah karena pandemi kali ya, memang iya karena pandemi nggak boleh ada keramaian, jadi untuk omsetnya sangat-sangat berkurang. Kalau dulu sih untuk yang pembantu di sini, untuk yang membantu di sini itu 2 orang, tapi karena untuk udah pandemi itu dikurangkan 1, jadi hanya 1 orang aja. Itu perkiraan per bulannya omsetnya hanya mendapat kurang lebih 3 jutaan. Itu belum dengan gaji karyawan. Gaji karyawannya 1,5 juta. Itu kemarin sempat nurunin juga sih gaji karyawannya jadi 1.200.000 karena omsetnya itu yang menurun banget drastisnya. Biasanya juga di sini kan untuk keramaiannya seperti speed, air mancur itu nggak dinyalakan, nggak dimainkan lagi karena untuk pandemi kan nggak boleh ada keramaian.